Halo teman sekalian, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Nah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau membahas tentang motivasi hidup ya, terutama bagaimana caranya menjaga agar kita tetap memiliki kesehatan mental. Nah, adapun tema yang akan Mbak Eka bahas ini adalah seputar menjaga mood agar tetap stabil. Nah, oke, baik teman-teman semua. Kalau teman-teman merasa tema ini bermanfaat atau menarik, wow, kayaknya aku banget tuh yang masih suka moody ya, atau aku susah nih ngatur moodku. Nah, silakan teman-teman stay sampai selesai. Mereka akan ngasih beberapa tips ya yang bisa dilakukan supaya mood kita tetap stabil dalam keseharian ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Nah, gak jarang teman-teman ya, mereka menemukan orang-orang yang di dalam kesehariannya ketika dia bekerja, berpikir, atau bahkan berkomunikasi dengan orang lain, itu moodnya sangat mempengaruhi berbagai keputusan-keputusan yang akan mereka buat. Nah, apabila kita juga termasuk di dalamnya, maka Mbak Eka sarankan coba deh mulai sekarang jangan diri kita yang dikontrol oleh mood, tapi kitalah yang harus mengontrol mood kita supaya kita bisa memutuskan segala sesuatu dengan baik dan kita pun sadar atas berbagai konsekuensi yang akan kita hadapi. Nah, oke, baik, apa aja ya kira-kira yang bisa dilakukan untuk menjaga mood kita agar tetap stabil? Yang nomor 1 teman-teman, hindari gosip atau drama, termasuk orang-orang yang suka memainkan gosip atau memainkan drama teman-teman ya. Hindari, jauhi, dan tidak usah dekat-dekat dengan situasi seperti itu. Terus gimana kalau kita adalah pelakunya? Pelan-pelan mulai sadari, cari hal yang positif di dalam diri kita, kemudian kembangkan. Lalu di nomor 2 teman-teman ya, cara menjaga agar mood kita tetap stabil itu adalah berusaha untuk melepaskan dengan ikhlas berbagai hal yang memang tidak bisa kita kontrol. Artinya apa? Misalnya kayak kita menginginkan bahwa orang lain tuh ikut semua sama saran kita, masukan kita, dan itu nggak mungkin teman-teman ya. Atau kita kepengen supaya bos kita, atasan kita, bawahan kita semuanya baik sama kita, itu nggak mungkin. Atau kita pengen punya tetangga yang setiap hari care sama kita, nggak suka ngejulitin kita, itu juga tidak mungkin. Nah, hal-hal yang tidak mungkin itu silahkan dilepaskan dengan ikhlas teman-teman. Lalu yang nomor 3, agar mood kita tetap baik, jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain ya. Nah, ini Mbak Eka sudah sampaikan berkali-kali, ketika kita membandingkan diri dengan orang lain itu banyak salahnya. Karena apa teman-teman? Terkadang orang-orang yang kita bandingkan itu memiliki masa kecil yang lebih baik dan lebih bahagia ya daripada kita. Atau nggak jarang karena mereka terinspirasi dari tokoh-tokoh yang mereka kenal, meskipun kehidupannya nggak baik-baik aja, mereka bisa melejit dan sukses. Nah, kita yang nggak tahu perjuangan itu, terus kita latah nih pengen kayak mereka, hidupnya pengen sukses dan lain sebagainya, bisa jadi kita terkecoh dan kita malah semakin ambruk ke dalamnya. Jadi daripada kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain, alangkah lebih baik kita membandingkan diri sendiri ya di masa lalu dan saat ini. Kira-kira perubahannya ke arah yang lebih positif atau lebih negatif nih? Kalau lebih negatif, tentu mereka sarankan cari lagi, gali lagi hal positif apa yang bisa kita lakukan untuk mengantarkan kita menjemput masa depan. Kemudian di nomor 4 teman-teman ya, supaya kita tetap bisa menjaga emosi atau menjaga mood agar tetap stabil, itu adalah tidak melakukan, atau kalau misalnya sulit nih, mengurangi melakukan hal-hal yang salah. Misalnya kayak mencuri, berbohong ya, mengadu domba orang lain. Nah, hal-hal ini percaya nggak percaya juga ternyata berdampak pada diri kita sendiri. Mulai dari kita yang jadi kesel, kita yang jadi emosi ya, kita juga jadi nggak percaya sama semua orang. Nah, maka mulai sekarang kalau bisa di stop, kalau masih kesulitan dikurangin. Oke, kemudian lanjut di nomor 5 teman-teman ya, supaya mood kita tetap oke nih, tetap bagus moodnya, itu adalah menjaga keyakinan diri daripada rasa takut kita. Jadi dalam kata lain, kita harus yakin bahwa hidup kita tuh besok akan lebih baik dibanding rasa takut, wah besok gimana ya hidupnya. Nah, supaya apa? Gak gampang putus asa teman-teman. Kemudian di nomor 6, gimana caranya supaya mood kita tetap stabil? Yaitu dengan jangan pernah takut menghabiskan waktu sendirian.
Nah, karena dengan sendirian kita jadi lebih mengenal diri kita bisa melakukan berbagai hal yang positif sesuai dengan kebutuhan diri kita. Jadi bukan ikut-ikutan orang atau menjadi rencana hidup orang lain, teman-teman ya. Nah, maka buat teman-teman yang masih nggak pede nih pergi sendiri, kemudian menghabiskan waktu sendiri, teman-teman bisa nyoba deh ya sesekali. Misalnya kayak hari ini aku nggak mau kemana-mana, aku benar-benar mau melakukan semua yang menurutku penting untuk dilakukan pada saat ini. Nanti kalau udah terbiasa, enak kok teman-teman ya. Ingat, kita hidup jangan menjadi rencana orang lain. Kemudian teman-teman di nomor 7 ya, cara untuk menjaga agar mood kita tetap stabil itu adalah dengan berpikir dan mengucapkan kata-kata yang baik atau kata-kata positif kepada diri sendiri dan orang lain. Nah, percaya deh teman-teman ya, karena mereka juga mencoba melakukan hal itu. Ketika kita berpikir positif, kita berbicara kata-kata yang baik ya, dan kita tidak menyakiti orang lain, tidak menggunakan kata-kata yang sarkas atau kasar untuk menjatuhkan orang lain, hidup kita menjadi lebih tenang teman-teman, lebih santai. Jadi nggak diliputi rasa takut, rasa bersalah ya, kemudian kayak jadi nggak was-was gitu teman-teman. Nah, silakan deh teman-teman juga coba. Kemudian di nomor 8 teman-teman ya, apabila kita ingin menjaga mood kita tetap stabil saat ingin membahagiakan orang lain atau siapapun di dunia ini, pastikan diri kita sudah cukup nyaman atau sudah cukup bahagia untuk melakukan keseharian yang kita lakukan ya. Karena apa? Pada saat kita nggak bahagia, kita nggak baik-baik aja, dan kita ingin membahagiakan orang lain, yang kita dapat itu ya cuma emosi teman-teman ya. Karena nggak akan sampai. Kitanya sendiri ibaratnya belum beres, jadi masih ada unfinished business, tapi kita mau bantu orang. Ibaratnya kita punya kendaraan mobil, rodanya satu masih banyak kempes, tapi kita maksain kita mau nolong banyak orang untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Nah, itu sama aja tidak mungkin teman-teman. Oke, baik, di nomor 9 teman-teman ya, untuk menjaga agar mood kita tetap positif itu adalah berusaha menjauhi atau menghindar dari orang-orang yang hobinya menebarkan energi negatif. Nah, percaya nggak percaya, pada saat kita berada di lingkungan-lingkungan dengan orang-orang yang selalu menebarkan energi negatif, lama-kelamaan kita pun juga akan kecipratan energi itu teman-teman. Yang tadinya kita biasa aja, kita santai-santai, kita jadi ikut emosi. Kita nggak apa-apa, kita nggak ada masalah ya, karena kita dirasa oleh lawannya si orang ini, wah itu jadi membela orang yang salah tuh, jadi kubu-kubuan sama orang yang suka nyinyir tuh, dalam tanda kutip memberikan energi negatif ya. Nah, tanpa kita sadari kita juga sedang membangun permusuhan dengan banyak orang. Nah, maka sebaiknya hindari deh berteman dengan orang-orang yang suka menebarkan energi negatif. Kemudian terakhir di nomor 10 teman-teman, abaikan orang-orang yang memberikan masukan, opini, atau komentar tentang diri kita, tapi tujuannya untuk menjatuhkan kita. Ya, abaikan. Misalnya kayak, kok menurutku kamu tuh orangnya nggak percaya diri ya? Dari dulu zaman SMA kamu tuh orangnya memang nggak percaya diri. Jangan didengerin ya. Karena apa? Ingat polanya. Semua manusia atau semua makhluk hidup yang hidup itu sifatnya dinamis. Jadi kita semua selalu punya kesempatan untuk berubah ke arah positif. Nah, oke, baik teman-teman semua, itu tadi kelas psikologi bareng Mbak Eka ya, gimana cara agar menjaga mood kita tetap menjadi positif. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dilakukan satu persatu ya, nggak perlu langsung semuanya, kalau susah pelan-pelan aja. Nah, jika konten ini bermanfaat, silahkan share di semua media sosial yang teman-teman gunakan supaya lebih banyak lagi orang-orang yang bisa hidup dengan positif karena moodnya oke, moodnya baik-baik aja. Oke, mereka titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian dan sampai jumpa pada konten-konten yang lain ya. Dadah.